Ya, shalom buat semua. Selamat Shalom. pagi. Ya, selamat menikmati anugerah Tuhan yang ajaib hari ini. Haleluya. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama saya Alfred. Ya, saya dari Manado. Dan ini istriku ini, ya, untuk mendampingi. Nah, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa bersekutu sekalipun melalui streaming, ya. Hari-hari ini kita melihat bahwa ada banyak hal yang membuat manusia itu dalam ketakutan, dalam kondisi kekhawatiran. Kenapa? Karena sekarang ini seolah-olah kita mau bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu sudah seolah-olah sudah dalam kondisi terancam dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu juga harus dialami oleh kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan? Bagi saya, kita yang berharap kepada Tuhan, ada proteksi yang sempurna. Ada satu perlindungan yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan berarti kita harus pandang enteng, bukan. Tapi itu tidak perlu membuat kita sebagai orang yang berharap kepada Tuhan itu mengalami suatu ketakutan. Karena kalau kita melihat, apalagi kalau kita melihat hari-hari ini, informasi-informasi di grup, ya kalau saudara punya grup hamba-hamba Tuhan, ada satu grup, di grup saya itu dia mencatat, memberikan satu informasi bahwa dari akhir tahun 2020 dan sampai tahun 2021 awal, ya, ada 200 lebih pendeta yang meninggal. Ya, tidak dipastikan apakah semua itu dalam kondisi COVID-19 atau sakit yang biasa. Tapi pada umumnya mereka ini mengalami yang namanya ya COVID. Ya, mereka. Tapi sekali lagi, kita bukan berarti begini, saya menyampaikan ini bukan berarti kita mau menyatakan bahwa wah mereka itu mungkin lemah, mereka mungkin itu bla 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 bla. Ya, tidak, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia tidak boleh menghakimi siapapun. Amin. Tapi maksudnya saya menyampaikan hal ini kepada kita, ya, saya mau beritahu bahwa mungkin ini kita sudah lama dengar. Tapi saya mau katakan ini tetap kabar sukacita bagi kita, bahwa ada proteksi Tuhan yang sempurna buat kita. Amen. Sehingga tidak bisa membuat kita takut dengan situasi, dengan kondisi yang sedang terjadi. Ya, apalagi yang disampaikan Pak Hebron tadi, khususnya pendeta-pendeta yang hanya betul-betul mengandalkan berkat dari pelayanan mimbar. Nah, sekarang ini banyak gereja yang tidak mengadakan ibadah ya secara offline. Umumnya gereja-gereja sekarang mengadakan ibadah secara online. Ya. Tapi syukur kami di Citra Raya sampai hari ini kami tetap mengadakan ibadah secara offline. Ya. Saya katakan kepada jemaat, kita bukan pandang enteng. Tapi
kita harus menyatakan kepada dunia bahwa ada perbedaan yang Tuhan buat. Ya, jadi ada perbedaan. Kan jelas firman Tuhan katakan kan? Tuhan membuat perbedaan. Ya, Amen. Kalaupun memang rekan-rekan kita ini sudah dahulu dipanggil Tuhan, ya memang sudah waktunya, mungkin bagi Tuhan itu sudah selesai apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Ya, sudah selesai. Amen. Nah, buat kita yang masih hidup ini, yang masih Tuhan izinkan bernafas, yang masih Tuhan izinkan bisa sharing firman, masih Tuhan izinkan kita mimpin pujian penyembahan, masih Tuhan izinkan kita menjadi pendoa syafaat, kita harus luput dari yang namanya ketakutan. Ya. Jangan sampai kita sendiri akhirnya menebarkan yang namanya ketakutan. Jangan. Justru kita harus bisa menang dengan yang namanya ketakutan. Karena kalau kita sudah takut, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita mau berperang? Bagaimana kalau Tuhan izinkan kamu harus pergi ke Serang lama, pergi ke Banten lama untuk melakukan peperangan? Bagaimana kalau kita sudah dalam kondisi takut? Atau lakukan hal-hal yang lain yang mungkin Tuhan suruh, di mall sana perlu diurapi, perlu dilakukan pengurapan. Tapi kalau kita sudah dalam kondisi takut, kan kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, sementara saya kenal Pak Hebron, pelayanannya Pak Hebron ini itu betul-betul tidak bisa diam di tempat. Beliau kalau disuruh Tuhan pergi kemana, pergi dia. Nah, saya percaya bahwa kita semua yang ada di dalam lingkungan ini, di linknya beliau, ya kita harus punya DNA yang sama. Halo, masih mengikuti saya? Amen. Kita harus punya DNA yang sama. Amin. Sampai pemimpin kita berani, baru kita yang takut. Pemimpin kita ngomong, Ibu Linda, kamu pergi ke sini. Waduh, bagaimana Pak? Ini kan lagi COVID, jangan Pak. Ya bagaimana jadinya? Ya. Kita tidak bisa lakukan apa-apa kalau DNA kita berbeda. Kita sama-sama percaya bahwa dalam hidup kita ada DNA ilahi. Amin. Amen. Amin. Amin. Saya sangat menyayangkan hal-hal yang terjadi di media sosial. Ya, seharusnya itu tidak perlu terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Itu karena begini, bagi saya secara khusus, ini saya melenceng dikit, secara khusus buat buat hal vaksin, kan masing-masing orang itu punya prinsip, betul tidak? Masing-masing orang, masing-masing pendeta, masing-masing gereja, mereka itu punya prinsip. Demikian juga kita yang ada di Zoom ini, pasti masing-masing kita punya prinsip. Tapi kan tidak perlu juga, ya, tidak perlu juga prinsip yang kita punya, kita harus melakukan penyerangan terhadap orang lain yang punya prinsip yang berbeda. Itu tidak menjadi berkat bagi saya. Mau apapun, mau jabatannya, mau gereja segede apapun, mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kalau bagi saya sudah dimasuk media sosial untuk lakukan penyerangan, itu sudah tidak menjadi berkat. Berbahagialah kita yang mungkin masih kecil, tapi kita tidak terlibat di dalam. Yang paling bagus adalah seperti yang kita lakukan hari ini, mendoakan mereka. Kita mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan semua anak-anak Tuhan. Supaya semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Karena bagi saya, tidak semua orang Kristen sudah dewasa. Memang pendewasaan itu kan sedang berlangsung, tapi tidak semua sudah dewasa.
Di kebanyakan orang Kristen sekalipun umur sudah ubanan, kemungkinan dia masih bayi. Kemungkinan juga secara rohani dia masih anak-anak. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu, bagi saya itu tidak menjadi berkat buat dia. Kecuali kalau kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita pasti bisa berpikir respon apa yang harus kita ambil, sikap apa yang harus kita ambil. Tapi yang masih anak-anak, tidak bisa. Jangan sampai akhirnya kan apa yang kita kerjakan itu menjadi batu sandungan buat mereka. Seharusnya mereka mau bertumbuh di dalam Tuhan, akhirnya kita pangkas mereka, kita potong mereka jadi kerdil. Tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Dalam kebingungan, dalam situasi yang tidak menentu. Oke. Jadi bagi saya, kita sebagai anak-anak Tuhan ada proteksi Tuhan yang sempurna. Sekali lagi bukan berarti kita harus pandang enteng, ya. Karena bagaimanapun juga kita harus mematuhi aturan-aturan yang masker, ya kan? Baru pulang dari mana-mana cuci tangan. Ya sebenarnya sih untuk kepentingan kita sendiri, untuk ya cuci tangan. Masa mau makan tidak pakai cuci tangan, ya kan? Ya memang untuk kepentingan kita sendiri sebenarnya, tapi bukan berarti kalau kita lakukan itu kita dalam kondisi takut. Ya memang harus kita lakukan. Coba contohnya sekarang. Kalau dulu orang bersin masih bilang puji Tuhan haleluya. Kalau sekarang orang bersin sudah dicurigai COVID ini kali. Baru aci. Pasti orang menyingkir, jangan sampai, jangan-jangan COVID. Kalau dulu, puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Jadi artinya, kalau ya kondisi-kondisi sekarang ini kan membuat orang itu seolah-olah memang sudah kabur, sudah menjadi buram dengan apa yang selama ini dia yakini. Oke, saya mau pengen kita membaca bersama-sama. Ada dua ayat penting yang memang perlu kita baca. Pak Hebron, saya sampai berapa? Jam berapa ya? Bebas saja, Pak. Oke. Yang pertama 5 ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9 saya bacakan buat saudara semua. Atau saya tidak apa-apa saya baca mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 boleh. Ya, saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, garis bawahi itu. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Oke. Sekarang Galatia pasal 6 ayat 17. Boleh ayat saya bacakan, boleh dari ayat sebelumnya, Bu. Saya bacakan buat kita semua. Galatia pasal 6 ayat 16 sampai 18 saya bacakan buat kita semua. Galatia pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini
turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat 17. Selanjutnya, jangan ada orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu, saudara-saudara. Amin. Jadi, kita perlu garis bawahi. Rasul Paulus berkata, sesungguhnya di dalam tubuhnya, tubuh Rasul Paulus, ada tanda-tanda miliknya Yesus. Amin. Kita sudah mengerti yang bicara tentang tanda miliknya Yesus, itu berbicara tentang darah. Ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari kedua ayat ini, kita melihat bahwa sesungguhnya, ya, kalau kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya, itu ada proteksi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. 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 Jadi jangan pernah berkata bahwa ini adalah lambang. Karena firman Allah, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berbicara lambang. Kita ingat waktu perjamuan terakhir, Tuhan melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Dia ambil roti, dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan dia katakan, ambillah, inilah tubuhku. Amin. Jadi Tuhan tidak ngomong, ambillah, ini adalah lambang tubuhku. Waktu dia ambil cawan, dia katakan, ini adalah cawan pengucapan syukur dimeteraikan oleh darahku. Mungkin saya minta tolong bisa dibacakan Yohanes pasal 6. Pak Marlon Sibarani, minta tolong dibacakan, Pak. Yohanes pasal 6 mulai ayat 53. Ayat 53 sampai 58 boleh. Atau 56 saja, 53 sampai. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa, Terus, lanjut. sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah. Oke, terima kasih Pak Marlon. Makasih, Pak. Sampai situ aja. Ya, Pak. Jadi, kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa barang siapa tidak makan daging, tidak minum darah anak manusia, tidak ada kehidupan. Ya. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ada kehidupan. Kehidupan sini kita sudah sama-sama tahu bahwa itu kehidupan yang zoe. Kehidupan setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya. Kehidupan yang tidak bisa dikuasai oleh sakit, oleh penderitaan, oleh kesengsaraan. Kalau kita terjemahkan kehidupan yang tidak bisa dikuasai oleh kegagalan.
Dan bahkan kalau kita perhatikan di sini, orang yang dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang makan daging anak manusia dan minum darahnya. Amin. Ya. Mereka adalah orang-orang yang makan daging anak manusia dan minum darahnya. Prinsip untuk tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita adalah ketika kita makan daging dan minum darah. Ya, memang ada beberapa ayat sih yang bicara tentang kalau kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Ya. Nah, ayat ini saja dari kita, kalau kita bertolak dari kitab ini saja, ya, saya percaya tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-50 apa? Ya, ayat 55 dia katakan bahwa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukankah terlalu banyak makanan sehat di dunia ini? Bahkan ada banyak yang memposting tentang kalau minum ini bebas dari COVID. Sekarang itu terlalu banyak. Minuman A, minuman B, terlalu banyak sekali. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kayaknya nih, ya, kita sih juga tidak terlalu egois dengan hal itu. Ya. Tapi bagi kita, firman Allah berkata bahwa tubuh Yesus itulah makanan yang sesungguh-sungguhnya. Makanan yang sesungguhnya itu bicara makanan yang asli, makanan sehat. Ya. Jadi kalau mau butuh sehat, makan tubuh dan darah Yesus. Halo. Ya. Makanan dan minuman yang sesungguh-sungguhnya ini bicara tentang sesuatu yang membuat kita sehat. Membuat sesuatu yang membuat roh kita, bukan hanya tubuh kita, membuat roh, jiwa, tubuh kita ini sehat. Saya tidak sedang bermaksud untuk melakukan menyerang, tidak sedang bermaksud, tapi kita hanya kembali kepada firman. Karena ya kita juga sadari, saya juga dulu, jujur aja saya juga dulu kalau mau pimpin perjamuan saya bilang lambang kok. Ya. Saya bilang lambang, tapi akhirnya kan begini. Siapa yang suka makan bakso? Biasanya di rumah makan yang itu ada bakso, tapi bakso yang dibuat dari sintetis. Hanya cuma gambar bahwa di sini ada jual bakso. Mau nggak itu kan lambang toh? Mau nggak itu dikasihkan buat dimakan yang hobi makan bakso? Kalau saya sih nggak hobi makan bakso. Pasti saudara nggak suka dong? Nggak mau Pak, maunya asli. Iya pastilah. Kalau saya sih memang tidak suka makan, jadi saya tidak terganggu dengan itu. Tapi artinya oke lah, kita suka makan bebek yang dari packing itu, bebek packing. Kan terkadang di rumah makan itu bukan bebek asli yang merah-merah itu. Terkadang itu hanya buatan aja bebeknya. Mau nggak? Yang asli diganti dengan yang itu, yang dibuat, yang dicetak itu, ya pasti tidak mau lah. Sekarang ada banyak anggur tinggal mau pilih mana. Di toko yang jual yang jual untuk kita cenderamata dan segala macam, di toko kembang ada buah anggur juga di sana.
Tapi anggur yang terbuat dari model kayak apa? Kristal. Yang terbuat dari kaca. Pasti kita tidak mau makan itu. Karena itu apa? Lambang. Itu bicara lambang. Jadi Tuhan itu berbicara sesuatu yang pasti, bukan lambang. Iman kita berbicara sesuatu yang pasti. Jadi bukan sesuatu yang menjadi gambaran saja, bukan. Bukan sesuatu yang hanya menjadi lambang saja, bukan. Mau nggak kita terima yang lambang saja dari Tuhan? Kayak yang Pak Hebron bilang. Ya, Pak Hebron bilang tadi kan, kalau kita hanya pelayanan mimbar, pasti kita butuh duit dong. Ya toh? Dan kita tidak tahu duitnya dari mana. Tiba-tiba ada orang bawa gambar duit. Ini loh Pak, ini ada duit, tapi saya cuma gambar ya Pak, sorry ya. Ini enggak apa-apa sih, satu JT, 1 juta, ya, atau 1 M buat Bapak, tapi ku gambar saja ya. Apa yang bisa kita kerjakan dengan itu? Kita mau pergi ke mall, mau pergi ke mana, enggak bisa kita. Oh, ini enggak apa-apa, ini pemberian, ini anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau aku mau naik taksi udah kubayar aja pakai itu, nanti dikembalikan uangnya, uang yang asli. Nggak bisa, berantem nanti, diusir nanti kita. Jadi perhatikan baik-baik, sekalipun mungkin kita semua sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu selalu bicara sesuatu yang pasti. Ya. Dia mengajarkan sesuatu yang pasti. Saudara, kami waktu bareng Pak Hebron pergi pengurapan di Serang, ya, kami pengurapan di Serang pergi sampai di Banten Lama, Pak Hebron itu bisa harus masuk sampai ke pusatnya di sarangnya, ya. Sementara waktu itu kami ada berapa orang, tahu-tahu ada satu teman kami dipanggil oleh juru kunci, yuk, lu sini masuk. Nah, saya bersyukur kepekaannya Pak Hebron, ya. Saya bersyukur itu kepekaan dia itu luar biasa. Jadi waktu dipanggil masuk, dia kayak dihipnotis. Jadi Pak Hebron pegang tangannya, ayo kita masuk. Nah, waktu masuk langsung lakukan pengurapan. Sementara di situ banyak orang. Nah, saya mau bicara lambang. Kalau kita mau percaya lambang saja, Pak Hebron tidak perlu ke sana, gambar saja. Digambar saja, baru diurapi. Kita sering melakukan yang namanya mengurapi peta. Nah, kalau peta itu memang tidak masalah, karena itu peta. Sebelum kita pergi ke daerah mana, kita urapi dulu, ya. Jadi saya melihat begini, dari kiprah, dari apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan Pak Hebron ini, dia betul-betul melakukan sesuatu tindakan yang nyata. Nah, dan saya itu jujur aja waktu itu memang belum terlalu terbiasa dengan begitu. Loh, kan dulu kami punya prinsip yang seperti ini Pak Hebron. Ya. Ngapain susah-susah pergi perang? Kita di rumah saja, di gereja saja kita duduk. Yang penting aman-aman saja. Lah itu kan egois ternyata kan. Ya. Itu keegoisan. Ngapain katanya obrak-abrik itu setan di sana? Biarin saja mereka di sana. Ini termasuk saya, ternyata itu kan merupakan salah satu penghalang untuk pertumbuhan gereja. Nah, zaman-zaman itu saya bersyukur sih Tuhan bawa dengan Pak Hebron.
pertemuan saya juga dengan Pak Hebron ini unik. Pak Hebron di Surabaya, saya ada di Telaga Bestari. Tiba-tiba dia telepon saudaranya, si Pak Yosafat, ya. Saya disuruh Tuhan mau ketemu dengan pendeta yang pelayanannya di pinggir tol. Loh, di pelayanan di pinggir tol, semua sudah ditanyain. Semua teman-temannya mereka sudah ditanyain. Giliran ada teman dari GPDI ditanya, ada nggak pelayanan pinggir tol? Oh ada, si Pak Alfred. Lah, saudara tahu nggak? Memang waktu itu kami sedang bergumul. Ya namanya kita pelayanan perintisan, ya otomatis semua serba terbatas, ya semua serba terbatas. Dan apa yang kami doakan, Tuhan kirim hamba Tuhan yang dari Surabaya yang tidak kenal kami, bawain berkat buat kami. Amen. Inilah Pak Hebron. Ya. Jadi memang tadi ngeri-ngeri sedap kan yang disampaikan Pak Hebron. Kita tidak tahu dari mana, kita tidak tahu siapa, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Itu kan ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap buat orang yang melayani. Ya. Tapi seperti apa yang saya alami, ya, loh, saya kalau sudah pernah kontak dengan Pak Hebron itu mungkin lain. Saya bisa punya iman bisik-bisik. Pak Hebron, Pak, Bapak kan di Surabaya diberkati Tuhan ya. Udah, tolong dong bawain aku berkat ke sini. Nah ini Pak Hebron aja enggak kenal aku juga sama sekali enggak kenal Pak Hebron. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu untuk saya dan Pak Hebron sehingga ada kondek di alam roh. Amen. Jadi kita kalau berbicara di alam roh itu unik. Karena bagi saya alam roh itu real. Alam nyata yang kita hadapi ini itu semu. Yang fixnya, yang aslinya itu di alam roh. Ya kalau sudah berbicara begini biar bagiannya Pak Hebron aja. Ya karena beliau memang dikasih Tuhan keahliannya untuk di situ. Ya. Jadi alam roh itu real. Waktu kita berdoa kan itu di alam roh. Ya. Nah, kita lagi kembali kepada lambang. Coba waktu saya berdoa begitu, tiba-tiba Pak Hebron datang, bawa gambar beras, bawa gambar supermi, bawa gambar duit. Nah, bawa gambar, semua gambar. Pak, saya waktu berdoa Tuhan gerakkan saya bawa ini buat Bapak. Karena ternyata Bapak butuh ya. Ini loh Pak, silahkan ambil. Istilah orang sekarang, saya pasti nangis bawang di situ. Kenapa? Yang kubutuhkan bukan itu, bukan kertas yang dicoretin pakai ini beras satu karung, ini supermi 1 dus, kemudian uang sekian. Aku tidak butuh lambang, aku butuh yang real untuk itu karena aku lapar. Saya berharap ini merupakan gambaran yang bisa kita mengerti karena bagi saya Tuhan itu real. Dan apa yang diajarkan Tuhan bagi kita itu semua real. Ya. Saya pelayanan selama COVID ini ya puji Tuhan sampai ya termasuk pimpinan saya itu hampir dalam tanda kutip hampir takut dengan tindakan saya ya. Kenapa? Saya itu ya mungkin ya artinya gini, kembali lagi ke belakang. Pak Hebron pernah doakan saya, dia bilang saya ini pangkatnya jenderal. Ya. Kalau jenderal penakut bagaimana itu? Saya tetap yakin itu loh Pak. Kalau saya satu strap, ya strapnya di sini takut wajar.
Tapi kalau sudah jenderal pangkatnya di sini, kalau saya takut bagaimana jadinya, Pak? Itu sampai hari ini saya yakin itu. Ya. Dan saya betul-betul tidak ada ketakutan. Amin. Sekali lagi, dalam situasi ini jangan menilai pandang enteng, tidak. Karena saya punya keyakinan kuat atas proteksi Tuhan buat kita semua. Amin. Ya. Saya punya keyakinan kuat untuk proteksi. Saya pernah hadir di layani satu keluarga sampai di jadi viral, termasuk jemaat yang kami layani sendiri di Citra bilang, Pak, Bapak itu harus isolasi mandiri selama 14 hari loh, nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh pergi kemana-mana. Loh, saya bilang saya ini sehat-sehat, saya ini nggak apa-apa. Soalnya Bapak pernah ketemu beli bla 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 bla, Bapak pernah ketemu bla 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 bla, Bapak pernah begini bla 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 bla, Bapak harus isolasi mandiri. Loh, saya bilang aku aja nggak takut, lu yang takut. Bagaimana? Masa saya yang sehat dia rasa saya sakit? Jadi aneh. Tapi mungkin itulah jenderal, Pak. Aduh, memang Pak Hebron ini luar biasa ini. Kasih aku sebagai jenderal itu luar biasa. Jadi jujur aja memang tidak ada ketakutan, Pak. Kami pernah pelayanan pergi ke Rote, di tempat kami layani itu, satu kampung itu hanya 50 keluarga. Itu di kampung. 25 kakak itu dukun. Jadi 50 kakak, separuhnya dukun, baru ada 20 orang, ya bukan kakak, 20 orang di kampung itu, muridnya dukun. Waktu kami pergi ke situ, lakukan pelayanan, itu kodok, ya, itu kodok yang tidak tahu dari mana. Itu bisa ratusan yang datang di rumah. Tapi puji Tuhan, kami urapi dengan darah Yesus. Kodok itu bisa hilang. Mereka bisa kirimin kita, ya. Kalau istilah Sundal Bolong apa sih itu ya? Kuntilanak. Di sana ternyata kuntilanak itu, Pak, dipelihara. Oh. Karena dipelihara orang. Jadi tujuannya untuk mencuri dan membunuh. Jadi waktu saya di sana, ya waktu kami tim di sana itu, teman saya itu betul-betul hampir kena. Karena dia lihat langsung itu kuntilanaknya. Jadi kuntilanak dia lihat langsung. Waktu si kuntilanak ini panggil namanya, dia nengok. Nah ternyata bagi mereka. Kalau kita dengar nama kita dipanggil, sementara kita tidak tahu siapa, jangan nengok. Ya mungkin teman saya ini waktu itu mungkin ya dia dalam kondisi ya enggak stabil atau enggak fit. Jadi makanya kena hampir. Ya tapi puji Tuhan sudah waktu itu juga sudah sembuh, sudah selesai. Ya. Dan kami pernah diminta untuk layani untuk pengurapan tempat karena kami memang ya seperti Pak Hebron untuk lakukan pengurapan. Ada satu tempat di situ, ya itu kalau tengah malam itu tiba-tiba genderang itu bunyi. Dan orang lihat dengan kasat mata, itu obor, itu lewat di daerah situ. Dan di daerah situ sudah pernah ada seorang pendeta meninggal. Meninggal dengan cara yang aneh. Ya.
Jadi waktu kami datang lakukan pengurapan dan pematokan di situ, itu yang anggota yang antar kami, anggota keluarga yang antar kami, tiba-tiba dia teriak, kakiku sudah diikat, kakiku diikat. Ya. Jadi kami sibuk pematokan, yang lain sibuk mendoakan dia, melepaskan dia, dan betul-betul dia menang. Nah, satu waktu si bapak yang punya area itu, dia bilang begini, Pak, tolong dong diurapi tanahku. Ya, tolong dong diurapi tanahku. Saya bilang, kami berdua kebetulan yang pergi dengan teman. Saya bilang, ini bapak yang punya itu, saya bilang, ayo antar dong kami, karena kami kan nggak tahu batas-batas tanahnya bapak. Dia bilang, enggak Pak, aku tunjukin aja dari sini. Jadi dari sini ke belakang mentok ada danau kecil. Nanti dari danau kecil itu Bapak lurus ke arah sebelah kiri, ke kiri kalau ke kanan kalau kita menghadap sana. Yang ke kanan mentok dia di jalan. Ada jalan kecil, Bapak lurus aja itu mentok. Jadi mentoknya ke jalan raya. Waktu kami lagi pengurapan, ya. Tiba-tiba si bapak ini kan, yang anehnya tiba-tiba dia tiba-tiba pergi ke pas di batas tanah yang sebelah. Baru dia bilang begini sama kami, Bapak enggak apa-apa ya? Bapak enggak apa-apa ya? Loh, saya bilang kenapa? Bapak enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Karena ternyata daerah yang kami lewati itu, di mana pendeta itu mati. Ya. Dan ternyata si bapak ini juga pelihara yang namanya itu. Jadi dia pelihara. Jadi waktu kami urapi, ya sekali saya bersyukur karena tidak ada yang bisa mencelakai kita. Kenapa? Ada proteksi Tuhan. Ayat yang kita baca tadi. Ya. Ayat yang kita sudah baca tadi. Ya. Bahwa ketika darah itu membenarkan kita, Tuhan menyelamatkan kita dari murka. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 17 tadi, bahwa karena ada tanda miliknya Yesus dalam hidupku, maka tidak boleh ada orang-orang menyusahkan aku. Kan di dalam Alkitab kita hanya dikatakan orang-orang menyusahkan aku. Tapi kan kita bisa terjemahkan dong. Ya, kita bisa perluas ini ayat ini. Kita bisa berkata roh-roh jahat, roh santet, ya, bahkan roh-roh orang mati, roh-roh gentayangan, kecelakaan, maut, tidak boleh menyusahkan aku. Nah ini yang kita yakin. Ya. Jadi saya bersyukur kalau saya diinformasikan untuk perjamuan, ya sudah disiapkan semua perjamuannya. Cuman saya mau beritahu, ya. Kebanyakan sebenarnya yang menghalangi kita untuk kita mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah cara berpikir kita. Itu pertama. Kita belum jalan, kita sudah berpikir, aduh, jangan-jangan. Ya, cara berpikir kita. Akhirnya itu bisa menghalangi Tuhan itu berkarya atas hidup kita. Apalagi ketika kita mau melangkah, orang ngomong begini, hati-hati loh, ya kelihatannya sih untuk membuat kita hati-hati, tapi sebenarnya tanpa disadari itu akan menyerang kita, masuk di pikiran kita dan mengintimidasi kita. Wah iya ya, kan lagi begini, lagi begitu. Akhirnya membuat kita tidak berani. Kita ketakutan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan pasti buat perbedaan. Amin. Tuhan buat perbedaan. Ketika kita meyakini bahwa dalam hidup kita ada darah Yesus, bahwa darahnya itu memproteksi kehidupan kita. Amin. Ya, saya percaya
Kita mau di tengah-tengah siapapun ada proteksi Tuhan. Kan terkadang gini Pak. Terkadang kita tidak mengerti orang di lingkungan di sekitar kita. Umpama kita lagi jalan, kita tidak mengerti siapa di samping kita. Kita tidak mengerti siapa yang ketemu dengan kita. Kan tidak mungkin kan? Waktu kita ketemu kita tanya begini, baik, kamu COVID enggak ya? Nggak mungkin kan? Kamu yang tanpa gejala apa itu singkatannya itu? OTG. OTG. Ya. Nggak mungkin kita mau nanya, kamu OTG ya? Harusnya pada waktu kita lihat orang seperti itu, kita langsung bawa dia. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus aku berdoa, aku jadi sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Karena kita tidak mengerti. Umpamanya kita pergi ke pasar, memang kita tidak mau makan, ibu-ibu tidak mau makan, tidak mau masakin suami. Mau biarin aja kelaparan suami di rumah dengan anak-anak. Tidak mungkin, pasti pergi ke pasar. Ke pasar itu enggak mungkin kita mau minggir dong, aku ini sehat ya, saya enggak tahu kalian mungkin ada apa, enggak mungkin. Memang kita tahu si penjualnya itu orang yang bersih dari ya, atau orang yang enggak mungkin, kita enggak mengerti. Tapi percayalah, yakinilah satu hal, ketika ada darah Yesus menjadi tanda atas kehidupanmu, maka itulah yang memproteksi kehidupanmu. Amin. Karena firman Tuhan yang berjanji kok, darah itu adalah perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal, bukan hanya untuk sekarang, bukan hanya untuk besok, bukan hanya untuk menit sebentar, detik sebentar, jam sebentar, bukan. Tapi kekal dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, mari hari ini, pagi ini, ya, betul-betul kita buat roh kita ngeklik, ya, bahwa ada perjanjian Tuhan atas hidup, ada proteksi Tuhan dalam hidup. Kalau kita pergi kemana-mana, kalau zaman dulu orang kesandung aja teriaknya apa? Darah Yesus. Kan kesandung kan? Kesandung aja teriak darah Yesus. Kesandung. Ya. Ya. Mungkin dulu itu sudah menjadi kebiasaan aja. Tapi sekarang imani bahwa darah itu adalah minum. Sebelum kamu langkah, Tuhan, aku minta darah Yesus dicurahkan atas hidupku. Kendaraan yang kutumpangi, yang kukendarai, aku minta darah Yesus. Aku taruh darah Yesus di kendaraan ini. Aku minta darah Yesus di jalan-jalan yang aku lalui. Kalau kau mau ke pasar, aku minta darahmu. Tuhan, aku curahkan di pasar di mana aku mau belanja dalam nama Yesus. Sehingga ada proteksi Tuhan yang sempurna buat hidup. Kalau kau ke mall, Tuhan, aku minta darahmu kucurahkan di mall ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena ketika kau ngomong, itu memproteksi hidupmu. Dan saya percaya juga itu akan memproteksi orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mungkin ada di sekitarmu. Amin, amin. Jadi mungkin kau mungkin enggak bawa ini, tapi itu di mulutmu ini ada pengakuan tentang itu. Saya itu beberapa 2 hari lalu, ini hari Selasa, 2 hari lalu, hari Senin. Hari Minggu Hari Minggu saya dari Citra ke Bandung. Dari Citra ke Bandung karena ada doa hari Senin. Waktu saya tidur Pak malam, saya tiba-tiba kaki kiri saya ini itu urat yang di kiri ini, yang dari mata kaki ke atas,
ya, sampai di dekat lutut, itu tiba-tiba kayak besi. Itu tiba-tiba kayak besi. Dan itu baru pengalaman pertama buat saya. Waktu saya rasakan itu, saya bilang, oh, kenapa ini? Awalnya saya pikir, kan kalau apa itu istilahnya apa sih itu, kalau otot naik itu kan beda kan, ya. Ini bukan ototnya naik, tiba-tiba ini jadi keras kayak besi yang di mata kaki itu ke atas. Saya langsung ambil apa? Anggur. Saya doakan, saya bawa sama Tuhan, Tuhan berkati ini menjadi darah dalam nama Yesus. Ya. Dan aku percaya sebagaimana Tuhan memberkati anggur 2000 tahun lebih yang lalu untuk muridmu. Aku juga orang yang percaya kepadamu. Aku adalah salah satu muridmu juga di hari ini. Amin. Sebab itu aku percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati ini dalam nama Yesus menjadi darah. Aku langsung curahkan dalam nama Yesus, aku taruh darah Yesus. Amen. Haleluya. Aku taruh darah Yesus. Cuma hitungan detik itu langsung, ya. Setelah saya curahkan darah Yesus. Padahal saya mau, karena saya tidurnya di dekat mimbar, jadi itu apa? Sementara itu anggur perjamuan itu ada di belakang. Mau jalan aja rasanya susah. Tapi ketika saya taruh darah Yesus, maka hari itu juga sembuh sampai hari ini. Haleluya. Amen. Amen. Saya bawa kendaraan, saya tiap hari di motor. Tiap hari di motor. Saya betul-betul ini bukan kebiasaan, tapi memang bagi saya keharusan. Saya selalu, sekalipun sudah perjamuan di rumah, ya, saya kalau jalan itu mulut saya nggak bisa diam. Aku minta darah Tuhan. Aku curahkan atas hidup, curahkan atas kendaraan yang kendarai. Dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada roh maut, tidak ada roh kecelakaan. Dalam nama Yesus. Nah, saudara, pernah pengalaman saya begini. Itu angin, ya, angin keras sekali, angin deras itu dengan hujan. Saya bawa motor di daerah Dan Mogot itu dengan, ya, kalau Dan Mogot itu kalau hujan itu kan relatif sepi. Jadi tidak mungkin kita pelan. Jadi saya pasti lari dengan, ya, paling di atas 50 lah. Ya, tapi kan di atas 50 itu lumayan. Tiba-tiba pas saya sudah dekat ada sebuah pohon situ. Itu pohon itu batang yang besar yang kering itu jatuh. Jatuh itu betul-betul di depan mata saya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia hanya nyentuh helm. Padahal itu batangnya lumayan besar. Ya. Kita bicara kebetulan, bagi saya tidak. Karena darah Yesus memproteksi hidup saya. Haleluya. Karena saya pernah protes Tuhan. Ya. Saya pernah protes Tuhan tentang ini. Karena baru saya sadari waktu itu ternyata Tuhan mau ngajarin saya. Kadang-kadang Tuhan kalau mau ajarin kita, ya, apa yang kita ucapkan itu hampir-hampir tidak terjadi. Ya. Karena dia mau ajarin kita bagaimana caranya melihat bahwa kalau bukan Tuhan atau kalau bukan proteksinya, kau tidak mungkin seperti, ya, sekalipun kau ngalami masalah. Amen. Ya. Sebelum jalan saya sudah perjamuan, sebelum jalan saya sudah pengakuan tentang darah Yesus. Saya minta darah Yesus buat kendaraan saya, buat kendaraan motor dan segala macam. Di jalan aku minta darah Yesus. Tahu-tahu saya mengalami masalah. Di Dan Mogot itu, pas Mall Dan Mogot itu, lampu merah, ada mobil tiba-tiba dia nyebrang. Dia ada di sebelah kanan, dia kan mau belok. Seharusnya kan sebelum kantor polisi dia sudah harus mipet ke kiri. Ini ke pas kosong di situ, saya pas di samping dia tapi di belakang sedikit.
Tiba-tiba kerneknya bilang, tunjuk begini. Dia langsung belok dan tak lihat saya di belakang. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, bukankah aku sudah pengakuan darah Yesus? Kenapa aku harus ngalami seperti ini? Saya sempat protes Tuhan waktu itu. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama aku. Nak, nanti kamu lihat orang yang tidak diproteksi dengan darah. Jadi waktu diperkarakan polisi, saya bilang, Pak, saya cabut aja perkaranya. Ya, saya bilang sama sopir itu, udah, enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa, ya. Enggak usah. Dia bilang, Pak, bagaimana? Saya bilang, saya cabut. Jadi kantor polisi bilang, Bapak, bodoh banget Bapak cabut itu perkaranya. Saya bilang, enggak apa-apa. Ya, karena dia juga cuma pekerja, saya bilang. Akhirnya udah, saya waktu pulang, ya, waktu pulang di depan mata saya kejadian itu, kecelakaan. Saya tidak tahu waktu itu dia mati atau apa, tapi pingsan, tidak bergerak. Itu belum apa-apa. Sepertinya bagi saya ini belum klik waktu itu, belum klik. Jalan terus sampai di Tangerang. Sampai Tangerang pas masuk daerah melewati Bitung, ya, lewati Bitung, itu kejadian baru Tuhan ngomong begini, itu loh nak, tanda bukti orang yang tidak diproteksi dengan darah. Mulai di situ saya nangis, saya teriak, saya bilang Tuhan ampuni aku. Ya, aku cuma rasa sakit sedikit di badan, tapi orang-orang yang tidak diproteksi ternyata seperti ini kondisinya. Sudah ditutupin pakai kertas dan segala macam. Jadi saya mau beritahu, pentingnya kita terus mengakui bahwa dalam hidup kita ada darah Yesus. Karena itu betul-betul merupakan perjanjian kekal yang Tuhan buat antara saudara saya bersama dengan Tuhan. Amen. 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 Ketika darah Yesus engkau akui, kau lakukan perjamuan dalam hidupmu, perilahi dalam kehidupan kita. Ya. Ada DNA ilahi. Oke. Bagaimana Pak Hebron? Langsung masuk perjamuan, Pak. Langsung tutup dengan perjamuan. Kita Saya katakan tadi bahwa ada banyak hal. Ya. Kita langsung perjamuan ya, kalau begitu. Jadi jangan sampai pikiran kita mengganggu. Kita perlu membuang pikiran-pikiran yang mengganggu. Ya. Karena ketika pikiran kita mengganggu kita, maka kita sulit untuk melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Yakinilah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Kalau Pak Hebron dipelihara oleh burung gagak, saya percaya juga kita semua pasti dipelihara Tuhan hari-hari. Amin. Bahkan saya percaya Tuhan memelihara kita dengan keajaiban yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, kita siapkan dulu perjamuannya. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima hari ini. Amin Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Karena kami merindukan Tuhan agar setiap firman itu bukan hanya menjadi logos sebagai pengetahuan yang kami punya, ya, Tuhan. tapi biar setiap firman yang kami terima itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman itu meremah dalam kehidupan kami, bahwa setiap perkataan-Mu
itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak, kami percaya Engkau adalah Bapa yang ajaib bagi kami. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang memproteksi kami. Engkau Bapa yang sudah mati berkorban bagi kami. Bahkan Engkau berjanji, Engkau Allah Immanuel yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau akan terus menyertai kami sampai kesudahan alam. Engkau juga berjanji bagi kami Tuhan, sampai masa putih rambut kami, Engkau Tuhan yang sama, yang itu kami nyatakan iman kami. Kami tidak takut, kami tidak perlu khawatir dengan situasi, dengan kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini. Tapi justru dengan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, biar membuat kami semakin kami menjadi terang bagi Engkau. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan, bangsa kami diselamatkan, bangsa kami dimenangkan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini, kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami bawa roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam streaming kami hari ini Tuhan. Amin. Engkau ada di rumah setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami juga percaya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati roti dan anggur untuk para murid pada 2000 tahun lebih yang lalu. Kami juga percaya kami adalah murid-murid-Mu di akhir zaman. Oleh sebab itu berkati Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati roti dan anggur untuk para murid. Saat ini, dengan iman, kami katakan bahwa apa yang ada di tangan kami, ini bukan roti biasa, ini bukan anggur yang biasa. Amin. Karena Engkau yang sudah memberkati, maka kami imani ini adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi kami, untuk keselamatan, untuk pembebasan kami, untuk proteksi hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, kita angkat tubuh Yesus, kita tinggikan tubuh Yesus. Kita deklarasikan, kita deklarasi. Ayo, kita deklarasikan sesuai dengan Injil Yohanes pasal 6 tadi. Ayo, boleh ikuti saya ngomong, sekalipun di mute nggak apa-apa, tapi ikuti saya ngomong. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa apa yang ada di tanganku ini, bahwa apa yang ada di tanganku ini adalah tubuh. tubuh Yesus yang sempurna, tubuh Yesus tubuh yang sudah dikorban. tubuh yang sudah dipecahkan. Firman-Mu berkata Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur Yesus yang ada di tubuhmu, oleh bilur-bilur Yesus yang ada di tubuhnya, bilur-bilur itu sudah mengaktif bilur-bilur itu menyembuhkan semua sakit penyakit, semua kelemahan, bahkan hal-hal yang membuat aku sengsara, sudah diambil dari kehidupan, dan ditaruh di tubuhmu sendiri. Aku bersyukur Tuhan. Aku terima tubuh Yesus. Dalam nama tubuh Yesus. Ayo mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kita deklarasikan dulu untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Darah Yesus yang sudah ditumpahkan buat aku. Darah Tuhan Yesus sudah ditumpahkan buat aku. Darah ini adalah darah yang sempurna. Darah inilah darah yang sempurna. Darah yang sudah menebus kehidupanku. Darah yang sudah menebus kehidupanku.
dari cara hidup yang sia-sia. Dari cara hidup yang Aku sia-sia warisi yang aku warisi dari kedua orang tuaku, dari kedua orang tuaku, nenek moyangku, nenek moyangku, 4 generasi di atas aku. 4 generasi di atasku. Aku percaya Aku percaya Tuhan, darah Yesus darah Tuhan Yesus adalah darah yang mahal, adalah darah yang mahal, darah yang sudah membayar lunas darah yang sudah membayar lunas semua surat hutang, semua surat hutang, sehingga tidak ada lagi sehingga tidak ada lagi tagihan kutuk atas hidupku. tagihan kutuk atas hidup. Aku percaya janji firman Aku percaya janji firman bahwa darah Yesus bahwa darah Tuhan Yesus adalah perjanjian kekal bagi. adalah perjanjian kekal bagiku. Oleh sebab itu terima darahmu Oleh sebab itu aku terima dalam dan nama Tuhan Yesus. minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah. Haleluya. Sekali lagi kita deklarasi ya, sekali lagi kita deklarasi. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. aku baru saja makan dan minum Aku baru saja makan dan minum tubuh dan darah. tubuh dan darah. Aku percaya Aku percaya sesuai dengan Injil Yohanes pasal 6 sesuai dengan Injil yang kami baca mulai ayat 53, 53. bahwa barang siapa tidak makan daging anak manusia Siapa tidak dan makan tidak daging minum manusia darahnya, dan tidak minum darahnya, tidak ada kehidupan di dalamnya. tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan barang siapa makan dagingku Barang siapa makan daging dan minum darahku, dan minum darah, ada kehidupan di dalam, ada kehidupan, dan aku akan membangkitkan dia dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. pada akhir zaman. Dan firman-Mu juga berkata, Firman-Mu juga berkata, daging anak manusia dan darahnya darah adalah benar-benar makanan benar-benar dan benar-benar minuman bagi. minuman bagi. Aku bersyukur Tuhan, Aku bersyukur Tuhan. karena aku baru saja makan dan minum tubuh dan darah. Baru saja makan. Aku percaya janji firman bahwa sejak hari ini sejak saat hidup kekalmu, yaitu hidup yang tidak bisa dikuasai lagi oleh kematian, hidup yang tidak bisa dikuasai lagi oleh maut, kegagalan oleh maut, hidup yang tidak bisa lagi dikuasai oleh kegagalan, oleh kemiskinan, oleh itu kemiskinan, sudah menyatu dengan kehidupan, itu sudah menyatu dan dengan aku mau tinggal dan aku mau tinggal dalam hidup kekalmu Tuhan. dalam hidup kekal. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Mu Dan aku percaya bahwa di dalam Roma pasal 5 ayat 9 bahwa darah Yesus bahwa darah Yesus sudah membenarkan kehidupan, sudah membenarkan kehidupan. sehingga Tuhan menyelamatkan Tuhan menyelamatkan dari setiap murka Allah. dari satu buka. Aku percaya Galatia Tuhan, dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. 17 ayat yang ke-17. Karena tanda miliknya Yesus sudah ada dalam kehidupanku, maka sejak hari ini Yesus sudah dalam hidupku. Maka tidak sejak boleh hari lagi ini tidak boleh lagi ada orang-orang yang menyusahkan, ada orang-orang yang menyusahkan pelayan, menyusahkan pelayan, menyusahkan rumah tangga, menyusahkan rumah menyusahkan tangga, usaha, menyusahkan usaha, menyusahkan pekerjaan, menyusahkan menyusahkan anak-anak. menyusahkan anak. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan aku Yesus. percaya janji Tuhan Percaya itu janji Tuhan terjadi dalam kehidupan. terjadi dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Amin.